Halo, jumpa lagi Bali Avatar Channel ya, para pemirsa Bali Avatar Channel. Kita jumpa lagi, saya Avatar Den, Ida Bagus Radendra, saya biasa disebut Avatar Den, dan ada Avatar Yoda, yaitu Saudara Raya Anggawa. Kita berdua avatar selalu melakukan diskusi-diskusi, dialog-dialog, seperti yang dijelaskan kemarin dalam streaming, bahwa kita didasarkan atas rasa jengah. Ya, jengah itu artinya kita ingin agar Bali ini dengan semua potensinya bisa dioptimalkan. Karena sebetulnya potensi-potensi yang ada itu selama ini memang sudah berusaha dioptimalkan, tetapi belum maksimal. Nah, hari ini juga kita akan membahas sebuah persoalan yang sangat mutakhir. Nah, kita tahu bahwa pilkada, pemilihan kepala daerah itu akan dilangsungkan Desember ini. Sebetulnya ada beberapa pendapat tentang pilkada ini. Jadi satu, bahwa ada yang menyarankan agar pilkada diundur atau di rescheduling karena ada pandemi COVID. Ya. Di sisi lain, pihak-pihak yang berkompeten, yang berwenang, yaitu pemerintah dan penyelenggara, KPU terutama, itu masih menetapkan bahwa pilkada akan dilaksanakan Desember ini, artinya pemungutan suaranya. Tahapan sudah mulai dilaksanakan, tetapi pemungutan suaranya Desember. Nah, saya sendiri termasuk salah satu akademisi yang menyuarakan agar ditunda. Karena apa? Karena menurut saya ini memang beresiko tinggi. Tapi oke lah, kita akan bicarakan, karena walaupun jadi Desember atau ditunda sampai 2021, tetap saja kita akan membahas hal ini adalah sangat penting dan relevan. Yang akan kita jadikan topik hari ini adalah dalam pilkada ini, ya, kabupaten kota di Bali itu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang out of the box. Ya, out of the box artinya kita semua sudah paham tentunya, para pemirsa Bali Avatar adalah pemirsa-pemirsa yang cerdas tentunya. Jadi out of the box ini seperti apa? Apakah dia merupakan pola tipe pemimpin yang memang hanya klise atau normatif saja seperti selama ini, ataukah memang ada hal-hal lain yang belum dieksplor, belum dielaborasi dengan baik, sehingga ada ekspektasi masyarakat yang masih belum tercapai lah, belum terwujud ya. Oke, saya akan tentunya berdiskusi dengan rekan avatar saya ya, sama-sama avatar kita, yaitu Avatar Yoda ya. Avatar Yoda Raya Anggawa sudah senyum-senyum ingin melontarkan pertanyaan-pertanyaan, karena diskusi ini saya juga anggap akan sangat menarik. Oke, Avatar Yoda, silakan, giliran Anda untuk mungkin ya menyampaikan sesuatu, silakan. Thank you Avatar Den. Jadi ini kan saya dengar bermula dari grup-grup WA ya, WA grup gitu kan, soal pilkada ya. Kalau pemerintah pusat nggak menunda ini karena belum tahu pandemi ini berakhir kapan. Di samping itu untuk meningkatkan alasannya saya lihat, jadi pandemi ini kan kebetulan awal dari resesi. Jadi dengan adanya pilkada ini diharapkan ekonomi sedikit bangkit karena ada calon yang seperti itu deh kira-kira. Yang harus keluarin uang gitu ya. Ya seperti itu. Jadi sektor real paling tidak hidup lah ya, kan rame karena ada pemilihan. Nah, yang mungkin di grup yang banyak dibahas adalah pilkada ini ya, yang di Bali juga sudah lama berlangsung ya, sejak reformasi sudah lama. Jadi cuman yang banyak masih pemirsa, barangkali penduduk yang merasa pilkada gitu-gitu aja. Jadi seperti dipilih, habis itu ikut birokrasi, habis itu larut dalam birokrasi, selesai, ya selewatnya begitu-begitu saja. Bahkan beberapa saya lihat di sosial media di Bali, pilkada ini ya gitu-gitu aja. Jadi siapapun yang terpilih plus minus akibat dampaknya ke masyarakat serupa gitu, sampai seperti ada sindiran seperti itu. Nah, yang mungkin kita bahas mungkin seperti ini, Dan. Jadi pilkada ini kan begini sistemnya ya, pemerintah daerah juga ada birokrasi daerah, ada pemerintah pusat, birokrasi pusat. Jadi semuanya mesti ikut aturan. Tapi saya tertarik dengan PP nomor 12 tahun 2019 soal pengelolaan keuangan daerah, formasi Pemda gitu ya. Jadi
Artinya mungkin kita diskusi apa itu out of the box. Jadi mungkin kira-kira seperti ini. Jadi kita berharap ada wali kota maupun bupati dan wali kota ini mengelola daerahnya, bukan hanya mengatur dana yang sudah ada, tapi bisa membuat Pemdanya lebih berdaya, lebih dapat duit. Jadi bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi mengelola daerah itu seperti di perusahaan barangkali menjadi profit center gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu habis pasca ini, jadi daerahnya maju, penduduknya merasakan benefit, terakhir nggak ada program yang nggak jalan karena duitnya sudah ada gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Avatar Den, kira-kira gimana? Oke, benar. Jadi kelihatannya menarik juga pendekatan paradigmanya perlu dirubah bahwa menjalankan pemerintahan selama ini kan kesannya itu setiap orang kayaknya bisa lah karena anggarannya sudah ada. Kemudian yang tinggal mereka lakukan adalah katakan gampangnya menghabiskan anggaran itu kan, tapi itu pun kadang-kadang tidak habis. Jadi pola pendekatannya memang harus dirubah lagi, mulai mungkin kita pendekatan agak korporasi lah, pola pendekatan korporasi. Jadi intinya seperti yang Avatar Ray Yoda tadi bilang, jadi kepala daerah bukan hanya sekedar dia memimpin daerahnya asal sekedar jalan saja, asal sekedar running saja, tetapi dia bisa menjadi sebuah daerah yang optimal, pemanfaatan segala potensinya optimal, kemudian juga menjadi profit center. Nah, saya melihat memang sampai sejauh ini program-program yang ditawarkan oleh yang sudah mencalonkan diri di Bali ya, saya sebagai akademisi harus mengatakan bahwa semuanya masih datar-datar saja dan semua masih pengulangan repetisi dari yang dulu-dulu ya. Saya tidak tahu apakah masyarakat sudah cukup puas dengan itu atau masyarakat memang tidak expecting too much dari pemimpin-pemimpinnya. Tetapi kami di kampus, di kelompok kampus, kami melihat bahwa memang belum ada sebuah progres yang cukup berarti dari program-program itu. Sebetulnya kita melihat banyak sekali program-program yang bisa di-create, kemudian atau di-introduce kepada publik, atau kemudian ditawarkan kepada publik, dan kemudian akan menjadi sebuah janji dari si calon kepada publik, dan kemudian akan bisa masyarakat adalah masyarakat penuntut janji dari politisi. Itu wajar, itu sebuah masyarakat demokratis seperti itu. Misalnya saja, yang saya lihat mungkin contoh mudahnya ya, kebijakan anggaran saja yang paling mudah. Kan kita anggaplah sebuah jabatan itu sekarang anggaran sudah jelas, sumbernya pajak jelas, anggarannya kurang lebih bisa diperkirakan proyeksinya. Lalu mereka hanya mendesain hal-hal yang memang sifatnya operasional atau katakan rutin. Nah, anggaran rutin ini jauh lebih besar. Anggaran rutin ini menjadi belanja yang sebagian besar mendominasi belanja rutin, belanja anggaran tahunan. Mereka tidak cukup banyak mengalokasikan dana atau dengan berani mengambil breakthrough, mengambil terobosan untuk mengalokasikan dana lebih besar, atau katakanlah nanti seharusnya kita lebih kreatif lagi adalah bagaimana meng-create dana, kan itu ya tadi nanti ya seperti Yoda bilang. Tapi mereka itu satu yang hanya konvensional di sifatnya. Kemudian yang sifatnya lebih breakthrough tadi misalnya, anggaran tadi persentasenya jauh lebih berani untuk digunakan yang hal-hal inovatif. Hal-hal inovatif. Dan berani memangkas belanja rutin pegawai. Ini menurut saya banyak yang belum berani. Ya minimal ini yang paling gampang ini. Dari yang inovasi-inovasi itu menurut saya ini yang paling gampang aja belum. Apalagi inovasi yang lebih lagi breakthrough, terobosan lebih out of the box lagi, itu nanti akan kita gali lagi. Nanti saya mungkin akan minta Avatar Yoda untuk menyebutkan apa saja dari Avatar Yoda apa. Nanti saya lagi tambahin lagi yang lain contoh-contohnya. Silakan Avatar Yoda. Ini kebetulan saya kan di luar Bali ya. Saya ngelihat bisa memotret Pemda Bali itu dari luar Bali gitu. Mungkin lebih objektif barangkali ya. Kebetulan saya orang swasta juga. Yang saya mau katakan seperti ini ya. Jadi ini buat pemirsa Bali Avatar, jadi mungkin bertanya, apa benefitnya buat pemirsa melihat podcast ini? Karena itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jadi benefitnya adalah ke depan Pemda ini kan saat ini Pemda di Bali semuanya pandemi krisis dan seterusnya ya. Yang saya dengar beberapa kabupaten itu hanya cukup membayar pegawainya saja. Anggarannya sekarang. Jadi kalau ada duit misalnya 100,
habis 100 untuk bayar pegawai aja. Jadi untuk rakyat pegawai sudah, aja. ya sisanya ada biaya dari pusat untuk kesehatan dan seterusnya. Yang saya mau katakan adalah di Bali ini sebenarnya ada sistem Banjar ya. Jadi kalau jadi pemimpin di Bali menurut saya jauh lebih mudah dibandingkan jadi pemimpin di luar Bali. Kenapa begitu deh? Karena Banjar itu unit yang bisa digerakkan segala hal, mulai dari kerama adat sampai untuk berbisnis gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena saya orang swasta ya. Di swasta itu seperti ini, simpel aja ya. Kalau kita buat goals gitulah. Yang pertama syaratnya harus ada orang. Orang di Banjar pasti banyak ya. Segala lapisan ada. Yang kedua ada leader. Ada bendesa adat, ada kepala desa dan seterusnya. Jadi wali kota atau bupati tinggal dekatin mereka saja. Edukasi, pendekatan dan seterusnya. Yang berikutnya ada aturan main atau regulasi ya. Tinggal bisa dibuat. Karena tujuannya pasti sama gitu ya. Yang keempat ada plan kerja atau action plan. Setelah aturan mainnya, action plan-nya harus dibuat juga, disepakati antara kepala daerah. Dan yang terakhir yang paling penting ada reward dan punishment. Nanti saya kasih contoh yang di Bali itu seharusnya enak banget gitu loh jadi pemimpin. Jadi maksudnya adalah ke depan kita berharap di Bali pemimpin itu misalnya ya terjadi krisis seperti ini lagi, ada duit 100, bayar pegawai itu cuman 20-30 aja. Jadi 70 tetap aja untuk rakyat. Jadi benefitnya untuk rakyat itu jelas gitu. Jadi makanya ada kartun-kartun yang kayak yang saya lihat di medsos, karikatur yang ada pengaruh nih gitulah ya. Jadi benar. Gitu. Jadi nah terus dari mana kita berangkat ya? Dari mana kita berangkat soal itu? Jadi kita berharap jadi calon-calon ini masih ada waktu ya, mudah-mudahan mereka sedikit stressing program-programnya dan betul-betul dilaksanakan. Jadi seperti ini deh ya, kalau di dunia swasta itu mengambil risiko itu jauh lebih baik dibandingkan tidak mengambil risiko. Itu prinsip pertama, yang itu seringkali orang di zona nyaman takut lakukan. Jadi kalau itu nggak dilakukan, nggak ikut pilkada ya, buat bisnis aja gitu lah ya. Dan ya, jadi ikut pilkada harusnya sudah selesai dengan diri kita sendiri, tinggal mengabdi untuk rakyat. Kan seperti itu barangkali ya. Nah, yang saya kritisi adalah beberapa yang saya baca ya, literasi soal ahli-ahli, kebetulan saya dulu ngambil jurusan hukum tata negara juga. Jadi contoh ya, masalah pajak daerah ya, contoh Den, ini masalah pajak daerah ya. Ini kan pendapatan asli daerah ya, pendapatan asli daerah itu ada PAD, ya ada PAD, terus ada apa pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kira-kira seperti itu ya. Itu struktur pendapatan daerah sudah diatur sedemikian rupa. Nah, yang saya mau katakan adalah ada celahnya gitu loh. Kalau jadi pemimpin ini betul-betul harus, apalagi sudah digitalisasi dan seterusnya itu kali ngontrolnya. Kita berharap ada hotline di Bali banyak gitu loh Den. Jadi betul-betul bekerja full untuk daerahnya gitu. Nah, contoh ya, 8 masalah pajak daerah. Data WP tidak akurat. Nah, sama dengan data orang miskin. Datanya itu yang saya lihat, data WP yang di pemerintah daerah, rata-rata Jawa dan Bali, itu bahkan nggak diupdate 10 tahun, Den. Parah, ya. Terus besaran pajak sudah lama tak disesuaikan. Nah, ini berhubungan ya. Ini sengaja atau disengajakan. Nanti kita dalamin, Den, ya. Ada regulasi biasanya. Wajib pajak, bandel, tak patuh, nggak ada reward punishment. Seperti ada sesuatu di dalamnya, ya. Kurang personal, jurusitanya nggak profesional dan seterusnya. Seperti nggak ada kampus. Kalau memang kekurangan orang kan bisa kerjasama sama Avatar Den ya. Kampus pasti siap. Kira-kira betul ya. Jadi model-model begini seharusnya supply orang banyak ya. Ini. Ya, terus ada peralatan kurang canggih. Wah. Terus sistem denda tak jalan. WP cari jalan lain, regulasi usang dan lemah. Nah, itu 8 masalah soal pajak daerah ya. Terus yang lain, nah pertanyaannya gimana caranya genjot biar jadi pemimpin daerah out of box-nya itu paling tidak Pemdanya dapat duit dulu, habis itu pembangunan pasti luar biasa ya. Nah, contoh misalnya dia sampaikan pajak bumi dan bangunan itu betul-betul harus update ya. Kalau misalnya sekarang cara kerja yang ada adalah update-nya 10 tahun dibiarin, maaf loh ya, saya sebagai orang swasta berpikir begini, ini ada yang main, sama aja kayak Tajen ya. Tajen itu kan
sebenarnya dilarang oleh undang-undang. KUHP melarang loh, Den. Tapi kan ada pemainnya, Den. Berarti ada duit di dalamnya, Den. Kalau dipenyet di sini, ada dampak ekonominya. Nah, muncul di tempat ada lain, duitnya lari ke tempat lain. Ada ekonominya di sini. Ya, jadi itu sudah itu menarik untuk dibahas sendiri nanti itu. Nah, anggap juga soal pajak ya. Pajak ini kalau nggak di-push serius, berarti memberi jalan untuk 86 di belakang. Contoh-contoh seperti ini deh ya. Ini masyarakat sebenarnya sudah pada tahu, cuman nggak mungkin ya, mudah-mudahan Bali Avatar bisa bantu. Jadi demi daerah, demi kemajuan otonomi daerah, kita mesti demi kemajuan Bali. Ini. Ya. Terus yang lain adalah hotel dan restoran di Bali. Sekarang lagi begini kita benahin. Jadi terus pajak penerangan jalan, pajak reklame ini mesti sering diupdate. Nah, cara big data di podcast sebelumnya kita bicara soal big data, 5.0, Internet of Things. Big data, Dan. Jadi big data ini kalau Bali atau pemerintah pusat belum jelas aturannya, saya rasa orang kampus bisa bantu. Gimana Avatar, Den? Oke, gini. Jadi apa yang dikatakan Avatar Yoda tadi memang menarik ya, tapi memang pendekatannya kita masih tadi mengejut pajak ya. Dan pajak ini sebetulnya bagi beberapa masyarakat tidak terlalu menarik. Breakthrough terobosan yang diharapkan dari masyarakat sebetulnya bukan hanya bagaimana mereka lebih banyak dipajakin, ya, tapi ada upaya-upaya kreatif lain. Tapi tetap itu kita harus jujur mengatakan bahwa apa yang disampaikan Avatar Yoda itu benar. Jadi belum optimalnya pemungutan pajak tadi itu juga menjadi salah satu sebab masalah, sehingga kreativitas dan katakanlah dana yang pas-pasan ini membuat yang siapa aku jadi kepala daerah merasa dia cari zona nyaman aja. Ini duit nggak terlalu banyak, pas-pasan, ya udah cari aman aja, yang penting saya nyaman gitu ya. Tapi yang diinginkan sebetulnya selain faktor pajak tadi adalah sebetulnya inovasi-inovasi baru out of the box itu seperti ini misalnya. Menurut saya ya. Jadi pertama kita tengok ada sebuah kitab Hindu namanya Arta Sastra. Kebetulan kita orang Bali, kita mungkin sedikit kutip ya, ada sedikit share ilmu kepada semua teman-teman tentang apa fungsi pemerintahan, yaitu Raksa, Palana, dan Yoga Ksema. Raksa itu adalah menjaga keamanan fisik. Palana adalah menjaga ketertiban atau order. Dan Yoga Ksema adalah kesejahteraan, welfare. Ya, dan ini yang menjadi sebetulnya ketika dikonsepkan dengan konsep politik, maka konsep politik itu orang akan bertanya, sebetulnya orang jadi kepala daerah itu ngapain sih dia? Kenapa sih kita harus punya kepala daerah? Itu pertanyaan esensial dari politik. Apa sih kita perlu punya kepala daerah? Emang kalau nggak ada kepala daerah, apa sih ruginya kita dan seterusnya? Nah, artinya pertanyaan filosofis ini harus dijawab dengan apa yang sebetulnya masyarakat harapkan. What people expect ya kepada para pemimpinnya. Yang diharapkan sebetulnya satu akhirnya yang paling sering diomongin masyarakat adalah sejahtera. Jadi aman dan tertib itu sudah dianggap sudah terpenuhi. Dan betul satu saya ingin garis bawahi tadi. Orang pemimpin kepala daerah itu mestinya selesai dengan dirinya sendiri, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga dia berpikir yoga kesemanya, kesejahteraannya bukan untuk dirinya, tetapi dia bagaimana menggunakan kewenangan yang dia miliki, kekuasaan dan kewenangan otoritas yang dia miliki, itu dia abdikan, dia fokuskan untuk masyarakat. Nah, satu contoh selain pajak yang menurut saya penting adalah satu bahwa Tadi sebelum itu menarik lagi adat tadi. Jadi menurut Avatar Yoda sebetulnya di Bali lebih mudah. Nah, cuman memang persoalannya adalah kadang-kadang masyarakat adat itu juga memang ada gampang susahnya. Susah gampang susah. Tapi lebih banyak gampangnya tuh di Bali. Karena Bali masyarakat komunal. Bali masyarakatnya cenderung masih sangat kuat adatnya. Dan adat sebagai sebuah katakanlah kesatuan masyarakat tradisional, dia masih sangat efektif. Sehingga kalau resep tadi digunakan, bupati atau wali kota begitu menggandeng adat, maka semuanya sebetulnya akan sangat mudah untuk menggerakkan masyarakat. Itu sebetulnya sudah dilakukan beberapa, termasuk ada bupati yang memang sangat dulunya juga orang katakanlah bobotoh misalnya, dulunya bobotoh dan kemudian dia bangkit dan dia menjadi bupati dan dia cukup merakyat, dikenal cukup merakyat. Oke, terobosan yang menurut saya out of the box lagi satu adalah begini. Dia menjadi kepala daerah, kemudian dia berpikir dia akan mendapatkan dana yang boleh dikelola
mengelolanya sesuai dengan kewenangan hukumnya, lalu dia akan menggunakan ini untuk apa. Nah, menurut saya, dia harus menyusun prioritas. Misalnya, ada daerah-daerah, zona-zona yang memang masih terlantar, belum menjadi profit center. Mungkin kita pernah bahas dulu dengan Pak Taryoda. Bagaimana menjadikan misalnya pasar Kreneng itu bisa masuk menjadi salah satu pusat food street food yang bisa oleh geografik ya, National Geographic. Kemudian menjadikan pulau serangan atau pantai-pantai tertentu menjadi zona-zona yang profit center. Itu harus ditunjang dengan aksesibilitas dan amenities. Jadi kalau menjadi objek wisata dia harus dilengkapi dengan infrastruktur. Itu yang belum saya lihat. Yang spesifik bahwa saya akan jadikan daerah ini menjadi seperti ini. Saya ingin jadikan daerah ini menjadi seperti ini. Misalnya Denpasar ya. Kemudian untuk di kabupaten lain saya ingin menjadikan ini daerah ini spesifik banget. Itu baru namanya out of the box. Tapi mereka hanya sekadar sekarang kami mesejahterakan masyarakat, meningkatkan lapangan kerja dan seterusnya. Model-model seperti itu, Pak Taryoda. Gimana menurut Pak Taryoda? Mungkin kita sebentar lagi juga akan akhiri ini. Silakan. Ya, ini karena waktu durasi biar nggak terlalu panjang, jadi yang tadi saya bahas itu adalah soal pajak dulu. Sebenarnya pajak dia jangankan di Indonesia, di Amerika aja orang nggak suka gitu loh. Tapi yang itu adalah mereka yang betul-betul sudah menikmati. Jadi ada cross selling cross share nanti yang kuat share ke yang rendah gitu deh. Ya Ahok lakukan yang di DKI. Yang kedua yang saya bahas adalah soal Banjar Adat tadi, Den. Jadi ini kan profit center, bisa dibangun profit center. Jadi jangan cost center. Jadi Krama Adat itu kan saya rasa mutualisme simbiosis bohong kalau nggak mau dapat added value. Pasti mau. Jadi asal pasti ya share-nya enak lah gitu ya. Jadi profit center itu artinya Krama Adat Banjar bisa buat jadi unit usaha, disepakati ya. Yang mau lari cepat silahkan, yang mau pelan-pelan atau sedang silahkan. Jadi intinya begini, dari kegiatan profit center tadi kan Pemda dapat retribusi ya Den ya. Nah, cuman jangan Pemdanya narikin pajaknya doang, bina dong, betul nggak ya? Bina, jadi bermitra, stakeholder itu bicara. Jadi kita sudah bahas sampai alchemy gitu ya. Jadi bahasnya udah jauh, cuma maksud kita adalah gimana caranya pemerintah daerah lah jadi komandan panglima ini gitu loh. Apa sih yang nggak bisa, apalagi Bali gitu ya. Bali itu punya banyak keunggulan. Jadi sedikit korbankan waktu, sedikit keluar dari zona nyaman. Ini urusan kecil. Menurut saya begitu ya. Jadi soal belum paham, salah paham, soal kurang waktu aja, kurang saya lihat jadi prinsip ininya mungkin elemen produktivitasnya adalah kita berharap ke depan wali kota ataupun bupati itu punya elemen produktivitas untuk daerahnya. Jadi punya waktu lebih, atensi lebih, dan energi yang full. Seperti yang pernah ditunjukkan Ahok di DKI. Barangkali dari saya begitu. Gimana Pak Tarden? Oke. Baik, jadi saya setuju ya, saya sependapat. Jadi memang elemen produktivitas ini yang harus digenjot. Elemen produktivitas ini yang harus betul-betul dijadikan, katakanlah, itulah nilai tambah yang membuat seseorang menjadi out of the box. Ya, tidak hanya sekedar menjadi administrator dari sebuah daerah, tetapi dia juga menjadi seorang entrepreneur dalam daerahnya. Dia menjadi seorang leader untuk entrepreneurship, untuk menjadi juga pendekatan paradigma korporasi juga bisa diterapkan, tapi juga untuk bersama, untuk sebetulnya kesejahteraan bersama juga. Itu sebetulnya kata kunci di sini. Mungkin nanti di diskusi selanjutnya kita bisa sedikit tawarkan hal-hal lebih konkret, Pak Taryoda. Jadi kita bisa tawarkan misalnya contoh-contoh alkemi seperti apa yang misalnya ada masyarakat negara ini yang bisa mungkin dijadikan model dengan sedikit modifikasi, sesuaikan dengan konteks Bali, mungkin bisa dipertimbangkan dan seterusnya. Mungkin itu ya, Pak Taryoda ya. Untuk hari ini mungkin bisa kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini bisa mengundang partisipasi semuanya untuk berpikir, oh ya ada banyak hal. Oke. Baik, jangan lupa seluruh pemirsa untuk like, subscribe, dan share ya. Saya Pak Tarden dan Pak Taryoda mau pamit mundur dulu dan akan ketemu lagi di diskusi mendatang. Salam. Suksma, subscribe. Suksma.